Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Untuk IHSG kemarin Jumat tanggal 1 September itu ditutup naik 0,35% ke level 6.977 setelah teknikal untuk level harga IHSG berada di area resistennya ya. Semoga aja untuk minggu depan, langsung dibuka hijau dan misal IHSG itu, naik, itu resisten selanjutnya ada di level 7.070-an. Semoga aja bisa, ke area sini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, di IHSG kemarin tanggal 1 September ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk aslinya netbuy paling banyak masuk untuk aslinya itu di saham Bank BRI. Netbuy 223,5 M. Selain di saham Bank BRI, aslinya juga, kemarin Jumat itu masuk di saham Medco, netbuy 114,5 M ya, dan untuk saham Medco itu naik lumayan tinggi, nanti akan kita bahas untuk saham Medco. Selain di saham Bank BRI, Medco aslinya juga masuk di BBCA, ASI, AMMN ya, untuk nominalnya ini, bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang paling banyak dijual asing itu ada Telkom, aslinya keluar net sell 142,5 M, kemudian PGEO aslinya keluar 36,7 M, kemudian INDF, Adaro, Antam aslinya juga, keluar. Cuman secara keseluruhan kemarin Jumat untuk aslinya netbuy ya, kalau kita cek di RTI. Untuk aslinya kemarin Jumat net B410 M ya di regular market. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir coba dari tanggal 28 Agustus itu sebagian aslinya keluar lumayan banyak loh. Jadi, dalam 1 minggu terakhir ini dari hari Senin sampai Jumat itu secara keseluruhan untuk aslinya sih net sell ya. Cuman, kemarin Jumat itu net buy lumayan banyak sih 400-an M, semoga aja bisa, rebound untuk minggu depan. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, kita cek ya untuk indeks global. Untuk indeks Asia sebagian hijau ya, Nikkei ditutup 0,28% naik, Shanghai Index juga naik, IHSG naik. Untuk indeks US-nya, eee ini sih masih running trade ya pas video ini, kita buat karena jam 2 dini hari untuk market US-nya masih, buka, dilihat aja nanti pas tutup semoga aja hijau ya. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat, untuk besok Senin depan itu kemungkinan untuk IHSG ya semoga aja langsung dibuka hijau di awal market. Oke, itu untuk IHSG misal langsung hijau berarti level 6.970-an udah jadi area support-nya ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Medco yang naik lumayan tinggi 20% ke level, 1.290 ya, naik 20,56% setelah, beberapa hari itu, konsolidasi di range area 1.000 sampai 1.150-an, akhirnya hari ini untuk saham Medco terbang, bukan hari ini ya, kemarin Jumat. Terbang 20%. Kalau kita cek siapa yang masuk di saham Medco, untuk asnya sendiri sih netbuy ya, netbuy 114,5 M. Kalau kita cek dari tanggal 28 dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya netbuy, 110 ya, berarti baru masuk banyak itu kemarin Jumat. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Medco kemarin Jumat tanggal 1 September, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, diakumulasi oleh asing di distribusi lokal ya. Untuk lokalnya yang jualan KZ, YP, IF, ZP, YU, dan asingnya yang masuk AK, BK, CC, YU ya. Jadi, diakumulasi asing di uang lokal ini untuk saham Medco. Untuk harga sahamnya sih naik kira-kira untuk besok Senin, ya kita coba ukur pakai ini, ketika konsolidasi pakai rectangle yang ini, maka target kenaikan Medco misal besok masih naik itu ke level 1.400 ya.
Perhatikan area ini target price Medco misal, hari Seninnya itu nggak jebol di bawah 1260. Semoga aja ini nggak jebol 1260, itu area support terdekat Medco untuk level harga saat ini, dan resistennya ada di 1400, dan 1400 itu kalau kita lihat secara histori, itu yang merupakan level tertingginya waktu itu ya, pas, di bulan Januari 2023. Semoga aja bisa nyentuh level ini dan breakout, maka target kenaikan Medco selanjutnya bisa ke 1.500-an, tapi ya perhatikan aja level ini dulu untuk minggu depan, misal untuk saham Medco ini masih naik, dan buat teman-teman mungkin yang udah floating profit, itu nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau sampai jebol di bawah 1260 ya, tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham Medco ini belum keluar sih, belum di-update di RTI ya. Ya ini belum, keluar, tapi kalau lihat secara histori, di kuartal 2 biasanya itu, IPS-nya naik ya. Di tahun 2021, 2022 ini, untuk IPS di kuartal 2 itu naik dibandingkan kuartal 1. Jadi ya mudah-mudahan aja di kuartal 2 tahun 2023 ini juga naik untuk pendapatan, Medco ya, apalagi untuk harga crude oil-nya juga naik, kemudian harga batu baranya juga mulai naik ya. Ini kalau kita cek aja untuk harga crude oil itu ada di level 85 ya, di sini untuk crude oil itu yang, ini kalau nggak salah yang WTI itu di harga 85, per barel. Jadi ini hitungannya ya, mulai naik sih ya, ini secara historis juga breakout di atas 83. Kemudian untuk harga koalnya juga naik ya, ini udah di 150-an kalau di sini ya, untuk harga koal 154, sebelumnya ada di 100 apa, 130-an ya, tapi ini hitungannya sih udah, naik dikit ya. Semoga aja harga batu baranya bisa, naik, dan harga saham-saham sektor pertambangan juga bisa rebound ya. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk besok sih ya perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol di bawah 100.260, dan kalau naik resistennya ada di 1.400. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham Pegas ini yang udah turun ke area support kuatnya. Jadi, kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan ini kalau mau masuk buat invest ya. Untuk saham Pegas udah balik lagi nih di bawah 13, close-nya sih di 1355 ya, dan untuk kemarin Jumat itu masih ninggalin gap down, jadi di awal market itu langsung dibuka, merah. Pembukaannya ada di level 1350, sempat turun sampai ke 1335, cuman, ditarik naik lagi. Cuman secara keseluruhan masih ditutup minus 1,45% untuk saham Pegas ya. Buat patokan sih selama nggak jebol aja di bawah 1320, 1325 ya, itu support kuatnya secara histori. Semoga aja nggak jebol di bawah ini ya, apalagi kalau sampai jebol di bawah 1.290, nah itu perlu hati-hati, ada kemungkinan trennya bearish ya untuk saham Pegas, walaupun secara valuasi hitungannya ya lumayan menarik ya. Kalau kita cek untuk transaksinya dulu gimana untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas tanggal 1 September, hari Jumat kemarin, untuk saham Pegas secara keseluruhan ya, ini kita, bisa lihat bareng-bareng, untuk saham Pegas masih didistribusi oleh ZP, MGIF. Nah, untuk aslinya sendiri di saham Pegas, net tanggal 1 September kemarin Jumat, net buy 172 juta, nggak terlalu banyak sih, padahal nilai transaksinya lumayan gede. Jadi, untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal, untuk aslinya sendiri sebagian masuk, sebagian keluar ya. Kalau kita cek dari tanggal
28 Agustus dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya net sell 32,4 M, aslinya keluar kalau kita cek untuk saham bekas dari tanggal 28 Agustus siapa yang pegang barang paling banyak itu YP, cuman ini masih didistribusi sih untuk saham bekas. Untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham bekas udah di-update ya, untuk laporan kuartal 2 sih ya nggak bagus-bagus banget, ini malah cenderung mengecewakan ya, secara tahunan dan kuartalan itu turun untuk pendapatan bekas. Untuk EPS-nya itu ya ini turunnya hampir 50% ya, ya hampirlah ya, nggak 50% banget. Dari 76 ke 37, hampir setengahnya ini untuk penurunan pendapatan bekas. Kemudian secara kuartalan juga turun, jadi ya mungkin masih agak berat buat bekas rebound menjadi uptrend ya untuk trennya. Mungkin untuk beberapa, hari ke depan semoga aja ini sih nggak sampai buat low baru di bawah 1295 ya, buat patokan mungkin ini aja dulu untuk besok. Minggu depan buat teman-teman yang masih, ragu ya bisa dipertimbangkan sih kalau nggak masuk dulu ya, mengingat yang pertama ada sentimen negatif kemarin itu ya, Menteri SDM tidak menyetujui kenaikannya, kemudian, eee, pendapatan laporan kuartal 2-nya juga nggak, bagus-bagus banget ya untuk saham bekas, yakni laba perusahaan turun 39%, pada semester 1 ini ya. Jadi, secara performa perusahaan kurang memuaskan, ditambah lagi kemarin ESDM tidak memberi restu, bekas buat naikin harga gas untuk industrinya. Ya mungkin itu sih sentimen negatif yang membuat harga bekas itu masih berada di, bottom-nya ya. Oke itu untuk saham bekas ya, kembali lagi disclaimer. Mungkin kalau performanya udah mulai membaik, pendapatannya naik, ya harga sahamnya mengikuti, semoga aja sih seperti itu. Tapi untuk beberapa hari ke depan kalau masih cenderung sepi, untuk aslinya malah, cenderung lebih banyak yang jualan, ya kalau mau wait and see dulu ya disclaimer. Oke itu untuk saham bekas, selanjutnya kita akan cek saham AMMN ini yang harganya naik terus ya, ini untuk hari Jumat kemarin berhasil breakout setelah 2 hari terakhir, hari tanggal 30 dan 31 Agustus itu mencoba breakout cuman belum berhasil, hari Jumatnya itu bisa naik 4,86% ya, ini untuk trennya strong, bullish, tapi hitungannya udah di pucuk di sini kalau mau, masuk ya hati-hati aja. Dan untuk level harga saat ini, misal ya, ini misal untuk saham AMMN ini masih naik terus, itu target kenaikannya bisa ke level 5.400-an ya, bisa breakout di atas itu ke mendekati 6.000 ini malahan ya untuk saham AMMN. Ya selama nggak jebol aja, jadi untuk support terdekatnya untuk level harga saat ini ada di 4.600 itu area support terdekat untuk saham AMMN ya. Mungkin kalau nekat, masuk di saham AMMN di harga saat ini ya bisa bisa pertimbangan buat antisipasi kalau sampai breakdown di bawah 4.600, 4.590 mungkin seperti itu secara teknikal ya kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham AMMN. Untuk saham AMMN kemarin tanggal 1 September ya, hari Jumat, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih diakumulasi ya oleh asing, AK, BK ya. Untuk AK-nya net B36,9 M, BK net B16 M, kemudian CC ini malah masuk lagi ya setelah, beberapa, waktu terakhir itu taking profit untuk CC-nya net B8,8 M kemarin Jumat. Untuk nilai transaksi CC cukup, gede 66 M, berarti cenderung, scalping ya, trading di harga atas. Kalau kita cek dari tanggal 28, dalam 1 minggu terakhir ini yang pegang barang paling banyak untuk asingnya AK, BK dan sampai
hari Jumat kemarin AKBK-nya masih masuk untuk yang jualan paling banyak CC ya, tapi CC-nya kemarin Jumat juga malah masuk net P8M-an ya, masuk cuman nggak terlalu banyak. Untuk saham AMMN, kalau kita cek di sini dalam 1 minggu terakhir ini untuk asingnya net buy ya, kalau nggak salah net P58,6M. Dan untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah di-update untuk saham AMMN? Untuk saham AMMN belum ya, belum di-update sih. Di harga saat ini PBV-nya 6 kali, untuk ROE-nya 30%, ini hitungannya ya ya udah lumayan mahal ya kalau ROE 30, PBV 6%. Net profit margin-nya cukup gede sih 38, jadi ya di harga saat ini kalau mau invest ya sebenarnya telat ya, mungkin selama masih liquid aja buat, trading, tapi ya bisa antisipasi kalau sampai jebol di bawah ini, 4.590, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk besok Senin kalau lihat trennya sih kayaknya ada kemungkinan kalau nggak, koreksi dikit ya malah bisa naik ya, kalau nggak konsolidasi malah bisa melanjutkan, trennya. Apalagi kalau kita lihat history, ini yang merahnya bisa kehitung loh, dari awal IPO itu candle merahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Selain itu yang hijau semua ini untuk saham AMMN. Untuk saham AMMN. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Untuk besok Senin semoga aja masih bisa naik dan nggak jebol support-nya. Kalau kita cek tanggal 1 September kemarin secara keseluruhan sih, masih diakumulasi. Oke, itu untuk saham AMMN ya, perhatikan aja level ini misal turun 4590. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang tet kemarin sempat naik ya, sempat nyentuh resisten ya. Jadi, udah nyentuh resisten cuman gagal, belum berhasil breakout untuk saham PGEO. Untuk resistennya masih di 1435 dan ini harga tertingginya kemarin Jumat. Untuk minggu depan, ya perhatikan aja level ini kalau belum bisa breakout perlu hati-hati ya, kalau misal PGO itu langsung dibuka merah, ada kemungkinan bisa koreksi turun lagi dan support-nya cukup jauh. Di level harga saat ini untuk support-nya ada di 1245 ya, cukup jauh. Kalau kita cek untuk transaksinya PGEO. PGEO dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netzel 66,5M loh, jadi dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya jualan di saham PGO. Untuk kemarin Jumat juga aslinya masih netzel 36,7M di harga atas ini ya untuk saham PGEO. Dan kalau kita cek lebih detail lagi tanggal 1 September kemarin untuk saham PGEO didistribusi oleh AKBK ya, yang distribusi asing dan lumayan banyak ini kalau kita perhatikan ya, untuk AK-nya net sale 47M, BK-nya net sale 21,7M, dan yang nampung KZLG ya, ini yang nampung lokal ya. Untuk aslinya net sale, AK, BK versi asing net sale, untuk, AK, BK lokalnya juga, net sale. Jadi sebenarnya untuk sampai GEO di harga saat ini nih, itu didistribusi ya. Jadi perlu hati-hati sih kalau mau entry. Ya amannya sih wait and see aja dulu ya, nggak usah masuk, hitungannya ini juga udah di pucuk, udah mendekati resisten, udah berada di area resisten. Kalau mau masuk ya resikonya cukup gede, cuman kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya untuk sampai GEO, di RTI, udah di-update sih secara tahunan turun, tapi secara kuartalan sama ya, untuk EPS-nya 17. Di harga saat ini PBV-nya, 2 kali, tapi ROE-nya 9%, ini hitungannya mahal ya. Walaupun net profit margin-nya gede sini 44%, net profit margin-nya gede loh. Untuk liquidity ratio-nya juga hitungnya masih cukup kuat ya ini, current ratio-nya 3 kali lebih ya, untuk quick ratio juga 3 kali lebih.
rasionya 275%, ya hitungannya cukup kuat ya, cuman ini, kurang ideal lah, untuk idealnya itu ada di level 200-an ini untuk current ratio. Jadi untuk saham PGEO, untuk besok sih amannya wait and see aja dulu ya, karena ini udah mendekati resisten, kecuali bisa breakout di dengan volume yang cukup, gede. Oke, itu untuk saham PGEO, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat dan tetap disclaimer. Terima kasih.